Ya, ini adalah simbol dari laki-laki. Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan ya simbol dari laki-laki bagaimana. Halo, ketemu lagi kita bareng gue yang mau Revolta di acara Revolta Trip. Ya, sekarang kita masih jalan-jalan lagi nih, tapi masih dalam suasana pandemi untuk terus buat keamanan. Sekarang kita jalan-jalan di satu museum yang bisa dibilang paling tua di Indonesia, yaitu Museum Nasional atau disebut juga Museum Gajah. Banyak koleksi-koleksi peninggalan leluhur Indonesia. Katanya juga ada yang dari negeri Belanda yang lama di sana, kemudian baru datang kembali ke Indonesia. Kita mau lihat nih koleksi-koleksi apa yang ada di Museum Nasional ini, Museum Gajah. Ya, kita lihat aja ya. Gak usah lama-lama, langsung kita Museum Nasional atau Museum Gajah punya sejarah yang cukup panjang semenjak era kolonial, yaitu sejak tahun 1778. Pada tahun 1862 didirikanlah gedung yang baru. Ya, karena kita masih era pandemi, jadi kita harus melewati beberapa tahap. Namanya juga masih era pandemi, ya ikuti saja protokolnya ya. Di display di posisi awal di museum ini adalah koleksi-koleksi yang ditemukan di era-era Buddha dan Hindu. Arca koleksi museum ini dari berbagai ukuran ya, dari yang kecil, sedang, sampai yang tinggi banget. Lihat tuh. Teman-teman jangan khawatir kalau buat yang teman-teman yang belum pernah kesini, di semua display atau koleksi-koleksi peninggalan ini, arca-arca ini ada keterangan semua, asalnya dari mana, ditemukan di mana, dan dari zaman apa benda-benda ini berasal, atau barang dari tahun 9 Masehi atau 8 Masehi misalnya, seperti itu. Ini di belakang saya adalah arca kepala Buddha. Dia itu ditemukan sebenarnya dia bagian dari Borobudur, Candi Borobudur, yaitu ya sudah pasti ini di era Buddha ya, zaman Buddha, yaitu di sekitar 9 Masehi gitu. Yang paling khas, salah satu cirinya kalau peninggalan Hindu itu adalah ada sapi Andini. Kenapa sapi? Karena ini adalah pengaruh Hindu dari India, dimana kita tahu bahwa sapi itu kan binatang suci bagi umat Hindu di India terlebih ya, sapi Andini. Terus ciri-ciri yang lain ada bentuk-bentuk kayak namanya disebutnya lingga yoni. Dari atas seperti ini bentuknya. Ya, ini adalah simbol dari laki-laki. Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan ya simbol dari laki-laki bagaimana ya. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu peninggalan yang peradaban tertua di Nusantara, yaitu dari abad 5 Masehi, yaitu peninggalan dari kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, itu. Dia berbentuk kayak obelis ya. Jadi batu memanjang itu vertikal dan ada tulisan-tulisan Sanskerta gitu. Nggak tahu udah ditranskrip dialih bahasakan atau belum. Ini juga di sebelahnya juga ini. Ditemukannya juga di Kalimantan Timur. Jadi aksaranya Talawa dan bahasanya Sanskerta. Ini adalah patung Dewa Wisnu dalam wujud yang penggabungan. Wah, ternyata cukup tua juga ya,
sejarah peradaban Nusantara. Para leluhur kita sudah ada di Nusantara semenjak abad 5 Masehi. Tua ya. Sekarang kita akan menuju gedung B. Ini yang baru nih. Apa namanya? Ruang galeri yang baru. Tadi ternyata ada beberapa ruang ditutup. Dulu tuh ada menyimpan benda-benda koleksi juga, tapi ternyata sekarang ditutup. Ternyata semua sebagian pindahkan ke galeri yang baru di situ. Nanti kita ke situ ya. Ruang galeri itu baru. Lebih ini sih yang baru tuh ya, karena baru ya. Yang tadi kan masih era peninggalan era Belanda tuh. Ini gedung baru seperti ini. Lebih modern pastinya ya. Untuk tempat yang kita bisa dapat pelajaran yang banyak sekali, ini cukup murah loh kesini. Dengan tiket hanya 5.000 saja. Untuk orang dewasa dan usia ya SD, kita sudah banyak hal yang kita bisa peroleh. Dan akses ke sini gampang banget loh. Ya, kalian mesti ke sini deh. Jadi ini saya udah di lantai 2 yang di gedung barunya. Bagus ya penataannya, jadi kita untuk lebih memudahkan turnya itu dikasih petunjuk tanda panah begitu. Jadi kita menurut urutan narasinya itu, jadi kita nggak ngacak gitu. Bagus sih. Terus kita juga bisa baca ya narasi-narasi yang ada gitu. Secara literasi bagus juga, kita jadi bisa merunutnya tuh jadi dari eranya keberapa ya, kita itu kayak semacam mengikuti alur sejarah. Ini di belakang saya adalah prasasti Kota Kapur, disebutnya asalnya dari Sumatera Selatan ya. Sudah bisa kita duga ya, yaitu ini pasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Dia itu dari perkiraan ditemukannya itu perkiraan berasal dari waktunya adalah tahun 686 Masehi. Ini termasuk peradaban tertua Nusantara ya, Sriwijaya. Di sini diterangkan bahasanya bahasa Melayu kuno, aksaranya Palawa. Isinya itu berupa kutukan bagi mereka yang berbuat jahat dan tidak mematuhi, tidak setia kepada raja. Dan diciptakan juga usaha kerajaan Sriwijaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Perjalanan belum selesai. Ini masih lanjut loh. Ikutin terus ya sambungannya yang kedua. Oke, see you.